Tujuan selanjutnya. Alright, setup telah dilakukan juga. Sementara Baloiski masih tertahan di level 3. Belum ada Circling Eagle buat ngeganggu. Masih coba untuk ditarik ulur juga oleh Fnatic Onyx sembari menunggu. Nantinya Kairi akan siap untuk bisa mendapatkan retribution terbaiknya. Wow. Di tempat yang berbeda, Bloodhound-nya dikeluarkan dan sekarang ada satu korban lagi di mana tadi Cadar udah berhasil dihancurkan, tapi Res tertinggal sendirian. Resnya masih berhasil kabur, tapi tidak dengan Turtle yang berhasil diamankan oleh King Pump. Tapi setidaknya gak ada kerugian lebih lagi ya, tapi purple buff yang bakal jadi target. Oke, cepat banget pergerakan dimiliki oleh Kairi, namun mereka mencoba untuk bisa mengajar ke tempat yang lain, di mana Keyboy-nya satu terakhir, dan Keyboy menjadi unggul sih ya Kairi kali ini. Bakal coba untuk dikejar perlahan, tapi ada diversion play harusnya. Perpindah tempat, Aboy sudah mengetahui dan sekarang waktunya untuk bisa membalikkan keadaan. Ada Spirit of Destruction tadi udah mulai connect pula, di mana Kairi-nya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Last Insanity dikeluarkan dan ada Reza mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan satu keluar Spadway. Aboy satu terakhirnya, Aboy masih berhasil bertahan, tapi Veldora hadir guna untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Sudah hadir. Oke. Setupnya telah akan dilakukan juga ya sebenarnya. Kairi yang bakal coba untuk memegang. Coba lihat, ada perpindahan kah, dan benar saja Vincent masih berhasil kabur. Dan sekarang waktunya kita akan seperti apa lagi setupnya, karena apa? Karena Resnya menjadi orang terdepan, tapi Turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Kairi. Coba lihat Resnya mengucir ke arah beberapa player. Circling Eagle dikeluarkan pula di tempat yang lain. Ada satu Bloodhound diaktifkan pula, di mana Veldoranya ditarik lagi. Veldora tidak bisa kemana-mana. Memang tidak bisa kemana-mana. Kena Iron Hook lagi dan lagi. Retribution is on point, tapi thanks to Res. Dia yang membuktikan bahwa akhirnya dia layak. Dia membantu juga untuk bagaimana zoning out yang dilakukan oleh Baloiski. Baloiski dikepung masa game ini, selesailah sudah. Cadera. Ada perpindahan dari Cadera. Cadera mendapatkan Sans. Yap, tertancap dengan adanya Spear of Misery. Namun outer turret sepertinya tidak bisa dilanjut lagi nih sama Fnatic Onyx atas penjagaan yang dilakukan. Retribution terdengar. Waduh, ditembak jarak dekat kayak begitu tuh. Renner Rapati dari cewek. Depan muka ya, langsung. Tapi belum. Menghantarkan lagi wave minionnya. Udah ada satu wave minion yang masuk ke area dalam. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu outer turret yang ada di bagian bawah. Tapi Res numpang lewat. Resnya bisa selamat karena tempat yang lain ada Kairi yang berhasil untuk bisa mendekat. Tapi ternyata dua player di bagian bawah. Triple kill berhasil didapatkan oleh cewek. Looking for Maniac. Bisakah didapatkan, tapi tidak untuk kali ini. Itu dia combo Duality dan Bennett Rage. Langsung instant triple kill. Tertariklah sudah, dan sekarang Aboy yang jadi korbannya. Instant triple kill. Kali ini 4 pemain in total yang hilang dari Geek Fam. Nyisakan Vincent sendirian, dan apa boleh buat, Vincent pun harus dipaksa mundur. Yap, hanya Vincent sendirian. Berada di area dari Turtle yang ketiga. Veldora hadir, Baloy hadir. Oke, hanya untuk bisa mengusir mundur saja, dan sepertinya Fnatic Onyx pun gak mau maksa untuk langsung eksekusi terhadap Turtle-nya. Dia coba untuk dipegang, diulur lagi. Karena Res kali ini yang ditugaskan untuk menjadi garda terdepan dari Fnatic Onyx. Yap, mereka masih berkumpul, belum ada satu inisiasi yang begitu berarti. Tapi sepertinya mereka dipanggil untuk mundur oleh Baloy. Karena cukup beresiko pastinya ya untuk bisa melakukan kontes, apalagi ini Res benar-benar kayak udah mulai susah juga sih untuk bisa ditumbangkan. Terbang tuh tadi, oke, Cadera. Ada Abyss Walker tadi masih membuat dirinya berselamat, tapi sakit banget damage yang dihasilkan oleh Sans. Itu dia, Dispersion Rotation Duality Combo. Dan bahkan ada sandwich sepertinya yang memang sudah terjadi. Coba lihat Resnya terjebak di dalam reward manipulation. Bahkan sekarang Last Insanity langsung dikeluarkan walaupun ada Revitalize. Tapi sepertinya tidak sanggup untuk bisa menampung damage yang dihasilkan. Dan itu combo area of effect yang cukup mengerikan sih. Duality, Bennett Rage. Yang pertama berhasil, dan sekarang kayaknya benar-benar cukup sulit untuk bisa langsung di combo juga karena Aboy berinya di belakang. Ditarik di depan mata kayak begitu, dan sekarang Vincent, tidak ada Piragarbo di dalam tubuhnya. Dan sekarang cewek mencoba untuk bisa maju dengan satu flicker dan berhasil. Yang memang dari tadi diganggu, mau coba untuk bantuin Cadera, karena cukup sulit. Dari tadi cewek ada Keyboy. Tertarik untuk kali ini, coba lihat. Dengan ada Piragarmo tadi berhasil dihancurkan, di mana Vincentnya pun masih ada kesempatan untuk bisa menghancurkan. Tapi Vincentnya berhasil dihilangkan dengan sangat cepat, namun untuk sekarang terlihat lagi ada pergerakan dari Sans. Reward Man berhasil dikeluarkan dan mereka berpindah tempat dengan sangat cepat hingga membuat pemain-pemain dari Geek benar-benar disikat. Diversion, mengerikan. Hampir saja. Kita yang teriak ya. Betul. Jarak tengah akan segera dihancurkan dan base turretnya terekspos di menit yang ke-11. Yap, tidak ada pasif lagi. Namun sekarang Lordnya sudah bergerak cukup dekat Resnya.
mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi mereka masih bisa menahan Lord agar tidak bisa masuk jauh lebih dalam. Yap, masih bisa ditahan perlahan juga. Sebenarnya kalau bicara tentang high ground, Geekfam cukup kuat, mereka punya Yield. Mereka punya Explode juga. Tapi gempuran demi gempuran gak berhenti ini karena 9.300 perbedaan gold yang dipegang oleh Fnatic Onyx. Dan Geekfam tinggal menunggu gimana caranya mereka bisa nge-punish apa yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Dan sejauh ini belum ada misplay yang benar-benar besar dari Fnatic Onyx. Nah, kan Sansnya mulai itu. Gak apa-apa, terus Sans. Mulai. Nah ini dia. Terus sampai setengah 11 lo kayak gitu gue tungguin nih, ayo. Enggak dong, Pak. Jangan. Dan Giboy udah punya fleeting time sekarang. Yap, oke. Ada Glorious Pathway dikeluarkan pula. Lasting Sanity, ada Real World Manipulation dan damage-nya. Benar-benar berganda waktunya sekarang pemain-pemain dari Geek bisa membalaskan keadaan di mana Spiral Destruction dan Connect. Ceweknya berhasil dihancurkan, tertinggal sendirian. Dan Kairi menjadi korban hanya mencelakakan Sans sendirian saja. Dan itu dia, Geekfam yang akhirnya punya momentum memanfaatkan dengan adanya Fnatic Onyx yang maksa di tengah dan bahkan kali ini Sans dipaksa untuk mundur lagi, dibalaskan inner turret yang hancur. Wah, sakit banget damage-nya tapi Sans. Bisakah dia bertahan, bisakah dikebaikkan, masih ada flicker lagi tapi mereka sepertinya masih ingin lebih untuk bisa menghancurkan dan benar saja satu bestar dari Amit rusak. Dan Sans menjadi Sans penyelamat dengan mempertahankan base mereka. Waduh. Oke. Ada perpindahan tempat tapi tidak ada siapapun. Karena memang dari Geek dirinya pun sulit untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Yap. Tapi udah terlihat ya kalau Geek emang masih bisa loh untuk ngebalikin keadaan. Bisa. Masih bisa. Sangat. Kombinasi area yang begitu sakit loh. Reward Manipulation, dikeluarkan Last Insanity lagi, Pershing Shot yang bisa dihasilkan oleh Moskov, semuanya benar-benar bersatu padu tadi. Tadi kan ketarik baterai di dalam satu buah Reward Manipulation kan? Yap. Itu titiknya. Dan harusnya Geekfam bisa memanfaatkan hal itu lagi. Oke, Res tertancap langsung di area dinding. Bisakah mereka untuk bisa membalikkan keadaan di mana sekarang Res dengan satu lagi. Revitalism memang sudah dibuka. Tidak bisa kali ini Res bertahan. Ya karena kebetulan dari abunya juga ada satu buah Wishing Lantern tadi. Yang kebuat dari Res ini bakal bisa dilumat juga nih. Apalagi Vincent, dia punya poke through damage yang begitu mengerikan. Walaupun Cadera belum punya point kill, tapi setidaknya attack speed dia, Demon Hunter Sword itu menjadi satu buah kunci untuk melumat siapapun yang ada di depan. Hampir saja tadi bisa menarik arah satu player, tapi Cadera terus-terusan memupuk goldnya untuk bisa mendompeng lagi perolehan dari item yang dia milikin. Mereka mempercepat proses untuk bisa mendapatkan lagi Karalo tersebut, tapi masih ada satu keluaran tadi yang memang sudah dikeluarkan pula. Ada gangguan dari Veldor, tapi Cadera itu berbeda berhasil langsung dikorbankan. Dan sekarang ada perpindahan tempat lagi, mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Dan sekarang satu persatu pemain dari Geek benar-benar dihilangkan. Oh, Vincent dia bakal coba untuk dikejar Kairi. Dan Kairi satu terakhirnya hampir saja. Hampir, tapi Lord sepertinya bukan jawaban untuk Fnatic Onyx. Mereka bakal bawa satu wave di arah tengah menuju ke base turret dari Geekfam. Yang terdekat, Cadera dan juga Paloiski, mereka akan hadir. Last Insanity mencoba untuk bisa membakar karena satu wave minion, tapi untungnya masih ada wave minion dihasilkan oleh pemain dari Geek ataupun base dari Geek itu sendiri. Paloiski hadir, bahkan sekarang Cadera hadir, dan rekan-rekannya mungkin akan hadir juga sesaat lagi. Oke, dan ternyata gak bisa dipaksa dan diversion untuk mundur. Memilih untuk secure saja. Sisa. Yap, kita lihat Kiboy berhasilkan menarik arah satu player tapi masih gagal sejauh ini. Lord akan masuk lewat tengah, wave minion atas dan bawah. Mereka pun akan bersilaturahmi juga. Vincent menjadi orang terdepan tapi impact yang dihasilkan oleh San benar-benar menyakitkan. Dan juga sekarang dengan ada satu lagi pelontar yang udah dihasilkan pula. Kiboy belum terlalu maksimal, mereka masih berhasil bertahan untuk bisa mengembalikan keadaan kah? Dengan satu real world manipulation langsung dikeluarkan pula. Dengan satu lagi tadi ada Winter Crown dan Resnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Spiral of Destruction sekarang pun sudah hadir. Mereka siap untuk bisa mengatakan damage dan Paloiski berhasil langsung dihilangkan. Tapi Kiboy merasakan hal yang sama. Cadera ada WM di dalam tubuhnya dan Cadera masih berhasil kabur lagi dengan Abyss Walker. Dan tidak semudah itu untuk menembus high ground dari Geekfam. Geekfam masih bisa bertahan dan bahkan Cadera menunjukkan bagaimana kelasnya Sphere of Destruction. Dan ini akan menjadi Lord yang ter-evil. Akan semakin besar lagi dan akan semakin kuat lagi. Dan tertariklah sudah. Ada satu pelontar langsung dihasilkan tadi dan juga di bagian belakang dengan Venom Rage. Sakit banget damage yang dihasilkan, namun sekarang San hampir saja menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dengan Conceal udah langsung dikeluarkan, Iron Hook tadi langsung terlihat juga, tapi tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik. Yap, dan cewek sudah hadir kembali pastinya untuk bisa mencicil keberadaan dari Lord
Yang sebenarnya secara quantity ini 5 versus 4. Fnatic Onyx masih kesulitan untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya karena poke damage dari Geek Fam terlalu besar. Dan ini dia waktunya untuk mereka bisa menyerang. Jika Glorious Pathway tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan begitu saja. Namun sekarang Moskopnya hadir guna untuk bisa membalaskan keadaan dan juga damage begitu menyakitkan. Tapi masih ada satu Winter Crown. Langsung dipakai begitu saja. Vincent yang masih mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Tapi Kairi menghancurkan Immortal yang ada di dalam tubuh dari Vincent. Dan betapa kuatnya Res di depan. Winter Crown revitalize dan bahkan Res tidak bisa ditumbangkan kali ini. Fnatic Onyx mereka telah men-trigger berbagai macam research tadi dari Geek Fam. Dan harusnya ini akan membuat dari Fnatic Onyx bisa eksekusi Lord tanpa adanya gangguan karena Glorious Pathway telah dibentangkan. Mereka ingin maju sepertinya. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa play tapi satu yang terakhirnya bahkan Winter Crown tadi ada di dalam tubuh Veldora. Oke. Dan ternyata upaya dari Geek Fam 1228 poin HP yang dimiliki oleh Lordnya. Akankah ini bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Kenapa? Karena sekarang dengan Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Bloodhound pun udah terlihat di area tersebut. Dengan Bernard sebagai belakang udah langsung dikeluarkan pula. Ada balas game menjadi korban di dalam pertama tersebut. Bahkan Vincent tidak kuat untuk menerima damage begitu mematikan. Dan Veldora menyusul rekan-rekannya. Menyisakan 2 player saja tapi damage dihasilkan oleh Kairi begitu menyakitkan hingga membuat satu base utama mereka tidak terpegang dan dihancurkan oleh